warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zawjihi wa auladi wa dzurriyyati wa jammatihi khususan sairil awliya wa syuhada wal ulama wa salihin wa jal malaikatil muqarrabin khususan ghadha zaman wa amirun min hadzal mamsun ba'dun fi dairati Banyumas sumala hadrati abina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa ahli silsilatina wa dzurriyyatina khususan ahli kubur minhum sumala hadrati jami ustadina wa masyayikhina khususan Syekh Sultan Ashraf Sari Malang wa Syekh Muhadi Kalimantan wa Syekh Mursam Jambi wa Syekh Ahmad Syekhuddin Bangsri Blitar wa Syekh Taufikul Hakim Bangsri Jeporo wa Syekh Farozi Afik Rabi Yogyakarta wa Syekh Hariri Sofa Dukuwaluh Banyumas wa Syekh Abdul Khalik Situwangi Banjarnegara wa Nausan mu'alif hadzal kitab Syekh Tahir bin Salih Al-Jazairi masyayikh milal muntaha wa ahlihi wa furasi silati wa dzurriyyati radhiyallahu anhum wa nafanallahu bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim wa surarihim wa anwarihim wa ulumihim fi darain wa liqada'i hajatina wa hajatikum min khawaij dunya wal akhirah wa jami' ahlil mahdaru salam Dukuwaluh Banyumas wa jami'i sedaya warga Dukuwaluh radhiyallahu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif fi kitabihi wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Duki halaman pinten kalau wingi Kang? Gangsal. Sekawan gangsal. Napa? Wahdaniyah bi hayati napa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif fi kitabihi wa nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal. Kaifal i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala bi nafsih. Kaifa iku hale kaya apa? Al i'tiqadu utawi keyakinan bi qiyamihi kelawan jumenenge Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Gusti Allah binafsihi kelawan zat dewene Allah. Jim jawab huwa utawi al-i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala binafsih. Iku anak takidah yen to nekotake sapa kita. Iku annallaha ing sak temene Gusti Allah. Subhanahu hale maha suci sinten Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah. Iku la yakhtaju ora gumantung ora butuh sinten Gusti Allah ila syai'in marang suwiji-wiji minal asyai bayane saking pira-pira perkara fala yakhtaju mongko ora butuh sinten Gusti Allah, mongko ora gumantung sinten Gusti Allah ila makanin marang panggonan suwiji, wala ila mahalin lan ora gumantung marang kedudukan, wala ila syai'in lan ora marang suwiji-wiji minal makhlukati setengah saking pira-pira makhluk aslan hale babar belas. Fahuwa mongko utawi Gusti Allah iku al-ghaniyu zat kang maha sumugih angkulli syai'in saking saben-saben suwiji saking saben-saben perkara wa kullu syai'in lan utawi saben-saben suwiji iku muhtajun butuh iku muhtajun perkara kang butuh atau zat kang butuh ilaihi marang Gusti Allah
subhanahu hale maha suci sinten Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur. Jadi bagaimana Tuhan itu berdiri sendiri, bagaimana Tuhan itu qiyamuh binafsih niku artine ini lanjutan sederenge wahdani ahli. Qiyamuh binafsih niku artine mandiri. Mandiri. Tuhan itu mandiri. Anak takida anallaha ta'ala hayyun endi mau. Anak takida anallaha subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in ila aminal asya fala yahtaju ila makanin wala ila mahalin. Allah itu tidak butuh apapun. Allah itu tidak butuh apapun, tetapi segala sesuatu itu butuh Allah. Ini makhluk. Allah nggak butuh apapun, tapi segala sesuatu itu butuh Allah. Apapun itu termasuk tempat dan kedudukan. Maka beberapa saat yang lalu itu ada meme yang lucu. Jadi meme yang lucu. Para orang yang percaya bahwasanya bumi Allah itu datar. Jadi bumi Allah itu datar. Nah, kalau datar di sini ada Ka'bah, maka orang ada menyembah utara selatan jadi. Dia logikanya kalau Ka'bah itu di sini, nah, seharusnya kalau kita sholat begini berarti kita nyembah awang-awang. Kalau kita di sini kita nyembahnya awang-awang. Kalau kita di sini kita nyembahnya awang. Maka paling benar sholat kuwi kita menghadap ke bumi. Kalau turun kalau kemurep. karena bumi itu ada di sini tembus. Halo, kepriwe wong angel temen domong ya. Ya sudahlah, ini kan ya ke sini ya utara ya kalau ke timur. Nah, maka seperti ini ya. Orang-orang yang dibuang dulu jadi Romusha ke Suriname ya. Dibuang ke Suriname karena dia tahanan politik atau apa. Itu sampai saat ini yang ada, jadi kalau di Suriname itu ada golongan tua, golongan muda. Kalau golongan muda di Suriname itu sholat itu menghadap timur, Kang. Kiblatnya sana lebih dekat ke timur. Jadi gini loh. Ini Ka'bah, Suriname di sini, dia menghadapnya ke sini. Nah, kalau kita barat itu di sini. Lebih dekat, intinya ke Ka'bah itu kita sholat menghadap Ka'bah itu yang paling dekat dengan Ka'bah. Semua kamu di sini, ya ini monggo kerso, kamu bisa menghadap sini, menghadap ini, lor atau wetan atau kulon. Nah, orang Suriname hari ini lebih dekat ke timur, jadi sholat itu mereka ke timur. Yang itu tidak bisa diterima oleh kaum tua, generasi-generasi terdahulu yang hasil Belanda. Pokoknya aku nang Jawa, biar sholat itu madhab ngulon, nang Suriname sholat ya tetap madhab kulon. Itu sampai hari ini perdebatan. Maka anak muda yang ngaji ke Timur Tengah, ngaji ke Indonesia mungkin mondok begitu, pulang mereka susah. Mbak wis angel omongannya. Sana masih Islam, tapi Islamnya kejawen. Itu kalau nyembah itu madepnya ngetan dan itu belum bisa diterima. Masih berjuang mereka sampai hari ini. Nah, kalau kalian melihat di video-video di Suriname itu seperti daerah transmigrasi tahun 80-an ya kalau nyawa. Ya masih sangat sederhana. Nah, kembali lagi ke kitab qiyamuhu binafsi, artinya Allah itu bebas, tidak tergantung kepada apapun. Allah itu mandiri, tidak tergantung apapun, justru yang segala sesuatu itu tergantung kepada Allah. Termasuk Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh kedudukan. Maka kita menolak konsep Ibnu Taimiyah dan para murid-muridnya seperti Ibnul Qayyum, kemudian muridnya termasuk Muhammad Abduh yang kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, pembawa ajaran Wahabi itu, bahwasanya Allah itu ada di atas aras, ada di atas langit. Atas itu memang di atas gitu loh. Dan kita menolak karena di atas itu adalah arah. Allah tidak di arah manapun. Karena bicara arah manapun itu bicara makhluk. Arah utara, timur, selatan itu makhluk dan tidak mungkin Allah itu terjebak di dalam makhluknya. Paham mboten? Nah, maka kita Allah di mana? Allah di luar sistem makhluk. Maka kalau ditanya Allah di mana? Allah nggak butuh tempat. Allah tidak butuh tempat. Maka kalau Allah tidak butuh tempat, Allah nggak bisa diomong di utara, di selatan, di barat, di timur, nggak bisa. Nah, segala sesuatu itu kebalikannya butuh kepada Allah. Ini penting sekali ketika kita semua itu berdoa. Di sini sebutkan ila syai'in minal makhluqati aslan, ada penegasan. Hale babar belas Allah itu tidak butuh kita. Justru kita yang butuh kepada Allah. Wa kullu syai'in muhtaju, dan segala sesuatu itu butuh, bergantung kepada Allah. Nah,
ilaihi subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah intinya dia itu adalah zat yang mandiri, ora butuh apapun, termasuk amal ibadah kita Allah tidak butuh. Makanya jangan merasa sok penting di hadapan Allah. Ya Allah kan udah sholat, masa ora di sembadani ya kayak gitu. Itu wong duraka seperti itu. Sudahlah, kamu beribadah itu bentuk terima kasih kamu kepada Allah. Itu standar. Kalau toh kamu diberi nikmat, itu bonus dari Allah. Kalau kamu diuji, berarti kamu suruh belajar dari kejadian itu. Suruh belajar. Jangan sampai jatuh ke dalam lubang yang sama, ke dalam permasalahan yang sama. Dan ketika kita diuji, kita diharapkan untuk semakin meningkatkan bertawakal, sumende, sumeleh kepada Allah. Jadi sekali lagi Allah tidak butuh ibadah kita. Ada yang bertanya terkait dengan ini, terkait dengan kemandirian Tuhan, ke qiyamuhu binafsih. Jadi zatnya Allah itu sekali lagi tidak butuh fisik, nggak butuh casing. Dan Allah nggak mungkin, Allah sekali tidak mungkin mewujud itu ngerti mewujud. Bukan mengada loh, mewujud itu apa jadinya? Membentuk. Nah, Allah itu membentuk tidak mungkin. Allah meminjam wujud cahaya misalnya, kayak lampu taman, nggak mungkin. Allah meminjam wujud apa maning menungsa, wis ora mungkin. Ora mungkin. Kesurupan Allah wis ora mungkin. Kesurupan malaikat itu nggak mungkin. Kesurupan malaikat aja nggak mungkin. Kalau kesurupan jin itu masih mungkin, tapi kesurupan malaikat, apalagi kesurupan Tuhan itu nggak mungkin. Wong kesurupan arwah aja hampir nggak mungkin kok, hampir nggak mungkin. Kalau kamu mau ketemu arwah ya di alam arwah. Paling mungkin kamu ketemu arwah itu dalam mimpi atau basiroh kamu dibuka yahzotan itu loh. Jadi secara langsung ketemu. Kalau orang kesurupan arwah, aku Kanjeng Sunan Kalijaga, aku nemu nih bagus jelas jin, orang mungkin. Beda dengan kita makhluk, pokoknya konsepnya beda. Kalau kita kan sangat tergantung kepada Allah, apapun lah. Kita bisa ada ini kan tergantung kamu fisiknya sekarang di cut, udah nggak bisa ngaji kamu. Kamu fisiknya dibakar habis, kamu hangus, nggak bisa. Nyawamu itu butuh casing, butuh apa jenenge inang, ngerti inang ya? Ngerti inang ya, punya inang, harus punya inang. Nah tubuh kita ini inang, casing. Sing aslinya aku ki sinang jero aku apa ki nyawa. Angger nyawaku metu, ya aku gari jenat. Ya. Nah, jenat itu bahasa Jawa, bahasa Arab, jannat, jannat, jannati, surga. Dulu orang nggak boleh ngomong, oh misalnya Sukirno, oh apa jenenge? Kalau sekarang kan biasa almarhum Sukino, kalau dulu enggak, Sukino ya, baru meninggal ya. Nggak boleh, Sukino itu nggak boleh. Paling dulu itu ya Suwargi Sukino. Nah, Suwargi itu bahasa Jawa, Suwargi Sukino, Suwargi Iftah misalnya, Suwargi si Tahmid misalnya. Kalau tapi di bahasa Jawa kan menjadi jannah, jannati, jannah, tahmid, jannah si siapa jenenge Iftah. Karena wong lihat ilat Jawa tadi ini jennat. Nah, jennat Iftah. Jadi bukan saru, jennat itu paling ndungat kena. Besok kamu biasakan kalau nyebut nama orang yang sudah meninggal jennate siapa. Oke, biar qiyamuhu binafsih ada yang bertanya, ayo Cung, kemandirian Tuhan, ya apa? Siapa jenenge gue? Riko, nggih Riko, Kang Riko apa? Bukan uji coba gini loh. Kalau memang uji coba, ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adamnya kita itu Nabi Adam yang ketiga atau keempat. Jadi generasi Adam, Gen X yang keempat. Loh iya, loh karena sebelum kita bumi juga sudah ada peradaban. Kan banyak di YouTube niku nggih yang tidak mungkin bisa ditemukan. Zaman sekarang itu selah nalar. Di laut Jepang sampai laut Papua itu ada benteng yang sangat besar sekali, yang sangat tinggi sekali, yang kayaknya zaman Nabi Adam dia urung nemu kue.
Nah, itu dari kaum-kaum sebelumnya. Nah, permasalahannya ketika Allah tidak butuh segala sesuatu tidak butuh makhluk, kenapa kita ini diadakan? Sekarang gini, orang tuamu kalau nggak ada kalian, apa juga masih orang tua? Ya orang tua dalam usia ya. Nggak, istilah orang tua itu kalau sudah punya anak. Bapak Riko ini bisa dikatakan bapaknya Riko karena dia punya anak Riko. Orang tuamu kalau dia tidak punya anak maka tidak bisa kamu memanggilnya bapak atau ibu. Ini dalam arti genetika loh, nggih. Ya, bukan usia. Sama. Sekarang gini, Tuhan kalau nggak punya makhluk, nggak punya hamba, apa dia bisa jadi? Bukan, ya tetap dia Tuhan. Tetap dia Tuhan. Dia tetap Tuhan. Tapi apakah ada yang menuhankan dia? Gini loh, raja itu bisa dikatakan raja kalau dia punya Sekarang kalau misalnya nggak ada rakyat, apakah dia bisa jadi raja? Se-Indonesia mati semua kecuali Jokowi, apakah Jokowi tetap jadi presiden? Presidennya siapa? Nggak ada rakyatnya. Orang tuamu kalau nggak ada anak, apa bisa disebut bapak? Ya engkau nggak punya anak. Maka Tuhan, dia tuh janjinya Allah tuh ya bukan hanya sih, ya memang gitu loh. Ingin menunjukkan kekuasaannya. Aku Tuhan, kamu nggak ada semua, saya tetap Tuhan. Tapi kok saya mempertuhankan diri sendiri, nggak ada yang ngakoni ya kayak. Maka untuk menunjukkan kuasaku terdatik nako kabeh. Kun fayakun kratak-kratak dadi kabeh. Nah, itu jadi ya itu tadi lah, Kang. Allah ingin menunjukkan kebesarannya terhadap kita. Apakah itu ada manfaatnya bagi Allah? Tidak. Maka kalau saya sumpama saya jadi Allah, janjane dheweke nggo kolana ya ora ngaruh, kolangka ya ora ngaruh. Datangmu nggak nambah, pergimu nggak ngurangi saya. Bodoh-bodoh aku anu kue lah ya, apa jenenge receh lah ya, remuk-remuk. Datangnya nggak nambah. Kalau Riko nggak tercipta, Allah tetap Tuhan. Riko nggak ada, ya Allah tetap Tuhan. Ada tidak ada, Allah tetap Tuhan. Tapi kalau nggak ada makhluk yang nggak ada mempertuhankan gitu loh. Pondok ini nggak ada kalian, ya tetap pondok. Tapi aneh nggak pondok nggak ada santrinya? Aneh. Santrinya apa? Santrinya jin, ya jin gue ya tetap makhluk. Gitu, paham nggak, Kang? Artinya pondok ini sebetulnya nggak butuh kalian. Kalian yang butuh pondok karena kalian niat ngaji. Kiaimu, ustadzmu nggak ada santri, ya tetap alim. Tapi kalau nggak ada santrinya, ya wagu, ya apa enggak? Pondok pesantren besar, ada sekolah ada poliklinik ada sentra belanja ada. Santrinya berapa? Enggak ada. Aneh ora? Iki pesantren apa? Aja aliran sesat ngono kowe. Nah, ya saya harap sampai di sini paham lah. Adanya kita satu sisi dari sisi Allah, janjinya Allah ora butuh kita, tapi dari sisi kita Allah itu ingin pengakuan kok dia itu Tuhan, dan Allah marah murka kalau kita nggak ngakui dia itu Tuhan. Masalahnya begitu, ngaku aja Tuhan itu udah mending, senajan orang ibadah tapi yang mending bisa ngakuni Tuhan. Syahadat lah, orang sholat kan akeh orang Islam begitu, ya lo ndak lantas kafir dia udah syahadat kok, tapi ya fasik gitu loh. Fasik itu apa? Nganiaya, zolim, nganiaya pakai dewek, ya fasik lah, merusak hubungan, merusak ikrar dia kepada jereng ngakoni Gusti Allah pangeran tapi orang ibadah, orang nyembah. Jadi ngakuni junjungan tapi orang nyembah. Ya relevansi seperti itu, Kang. Satu sisi ya Allah nggak butuh kita semua, tapi satu sisi kalau nggak ada kita semua, siapa yang mempertuhankan Allah? Yang berakal, yang mukallaf loh ya, nggak ada. Nah ini penting bagi keyakinan kita. Ya artinya jangan sekali-kali, kuncinya di sini, pernah merasa sebagai makhluk yang penting di hadapan Allah. Jangan pernah merasa ketika kamu beribadah, kamu lantas gagah merasa sudah melakukan sesuatu di hadapan Allah. Toh ibadahmu yang menggerakkan kalian ngaji di sini, yang menggerakkan satu kalian dapat hidayah ya dari Allah, yang mengizinkan kalian ini bergerak ya juga Allah. Lah kalian dapat apa?
dari perbuatan-perbuatan baik itu. Dapat apa, Kang? Dapat satu, ridho. Karena banyak perbuatan yang diizinkan oleh Allah tapi tidak diridhoi. Kamu nggak ngaji bisa, ujuk-ujuk maring Kang Sadar misalnya ya, bunga apa nanggana ya, mancing apa ngapang. Wis tekan maringana. Terus sembuh ngapa? Loh, tapi aku diizini oleh Allah, berarti ya anggar ngapa-ngapa Allah sing salah. Wong aku diizini. Iya, banyak perkara yang jahat itu diizinkan oleh Allah, tapi tidak disitulah. Jadi sekali lagi ketika kita beribadah, kamu bisa jengklat-jengklit, sholat, wiridan, itu sekali karena izin Allah. Biasalah itu Allah yang berbuat, tetapi tidak dengan izinnya. Izin itu orang wiridan, kalau wong dolanan remi ya tetap sing diridani ya wong sing wiridan. Tapi aku remi ikhlas, sing wiridan ora ikhlas, tetap ora. Tetap sing diridoni sing wiridan. Nah, jan ora ikhlas timbang sing remi tapi ikhlas. Tapi remi sesuai dengan prokes ini, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, ora bisa. Kowe anu perkara sing ora diridani. Kowe malahi, kowe apa jenenge? Ya malahi kowe apa jenenge? Laib, lahwun, hal-hal yang ya jenenge wong remi, wong judi masa ada. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Mesti ya miso-miso. Karo pengen awake menang, terus ndongakna batir-batire kayak kalah. Hasud tok intine. Makanya kegiatan olahraga bukan apa ya, yang makruh lah menurut saya. Kowe kayak lomba mancing, gala tambal, lomba manuk. Satu sisi ndongakna awake menang, satu sisi lain ndongakna liyane ora oleh iwak, ora menang dan sebagainya. Jadi timbullah hasud di sini ya. Tapi ya kowe anu kowe lah ya, gur kelewean. Ya makruh lah orang anti haram. Lanjut nggih, apa sampun? Dereng nggih. Sin soal kaifal i'tiqadu bi hayatillahi subhanahu wa ta'ala. Kaifa iku hale kaya apa al i'tiqadu utawi keyakinan bi hayatillahi kelawan sugenge Gusti Allah. Subhanahu hale maha suci sinten Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah. Jim jawab, huwa utawi al i'tiqadu bi hayatillahi subhanahu wa ta'ala. Iku anak takida yen to nekotake sapa kita. Annallaha ing sak temene Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Gusti Allah. Iku hayyun zat kang sugeng. Wa anna hayatahu lan ing sak temene sugenge Gusti Allah. Subhanahu wa ta'ala suci sinten Gusti Allah wa taala lan maha luhur sinten Gusti Allah. Iku laisat ora ana apa hayatullah iku kahayatina kaya dene uripe kita. Fa inna hayatana mongko sak temene uripe kita iku biwasa ito kelawan piro-piro lantaran kajaroya nidami kaya dene miline getih wan nafsi lan apa jenenge nyawa wa hayatullahi lan utawi sugenge Gusti Allah subhanahu halima suci sinten Gusti Allah wa ta'ala lan maha luhur sinten Gusti Allah iku laisat ora ana apa hayatullah iku biwasitati syai'in kelawan lantaran suwiji-wiji wahiyalan utawi hayatullah iku qadimatun dingin baqiyatun tur tetep utawa langgeng layal haquha kang ora nemu apa hayatullah layal haqu kang ora nemu ing hayatullah ing sugenge Gusti Allah apa al-adamu sirna wa taghayyurulan owah aslan hale babar gelas. Bagaimana ketika kita sekarang bicara tentang hidupnya Allah, hayatullah?
Allah itu zat yang maha hidup. Zat yang maha hidup, dan kehidupan Tuhan itu seperti apa? Yang jelas hidupnya Allah di sini disebutkan Allah itu hidup. Wa ana hayatuhu subhanahu wa ta'ala iku laysat hayatin. Dan tidak seperti hidupnya kita. Hidupnya kita satu. Kita bisa dikatakan hidup kalau kita itu bernafas, darah mengalir. Paling penting nyawa masih melekat. Lah, berarti karena Allah berbeda dengan kehidupan Allah beda dengan kita, Allah itu hidup satu, Kang. Bayangke, pikirna ora bakal nemu kok. Hidupnya Allah sugenge Gusti Allah. Kue orang nganggo nyawa, Kang. Orang nganggo nyawa, kepriwe jal? Dinalarnya. Bisa ora urip orang nganggo nyawa? Orang nganggo baterai. Wis. Orang nganggo aki. Karena hidupnya Allah tidak pakai nyawa, tidak membutuhkan nafas, tidak membutuhkan inang. Tahu inang tidak tadi ya? Fisik ini loh, casing. Misalnya siapa ki jenenge? Siapa ini namanya? Wafa. Wafa kalau tidak pakai casingnya Wafa, ya Wafa sudah meninggal dunia. Ini siapa? Ya tadi itu jenate Wafa. Mati dia. Terus Wafa kemana? Nyabrang maring alam barzah. Jadi hidupnya Allah itu tidak membutuhkan nafas, tidak membutuhkan nyawa, tidak membutuhkan tempat. Dan hidupnya Allah itu disebutkan di sini tadi, tidak membutuhkan lantaran atau perantara atau instrumen atau apapun. Allah tidak membutuhkan instrumen apapun. Contoh kalau kita hidup membutuhkan instrumen apa? Kepala, ya enggak? Kamu kalau nggak ada kaki masih bisa hidup, nggak ada tangan masih bisa hidup, nggak ada anu masih bisa hidup, bisa. Tapi nggak ada kepala, gue menteni bocah ya. Lah Allah nggak butuh itu semua. Yang jelas Allah nggak butuh nyawa, nggak butuh fisik, nggak butuh udara. Nah, kalau kita kan butuh udara. Kalau cara orang Jawa itu yang menghubungkan antara jagat agung kalau jagat alit itu kita, jagat agung itu semesta, itu adalah nafas, tali nyawa orang Jawa bilang. Angger tali nyawane pedot, mati. Nah, ini yang menghubungkan kita dengan semesta itu apa? Ambegan apa jenenge? Nafas. Nah, Allah nggak butuh nafas. Nggak butuh nafas gitu loh. Nah, hidupnya wahia qadimatun. Allah itu terdahulu. Dingin banget. Sing terdahulu ini Gusti Allah itu yang awal tanpa kawitan, akhir tanpa pungkasan. Allah itu intinya tidak bisa dijebak, dibelenggu dengan usia. Karena usia itu sendiri, umur itu sendiri, waktu itu sendiri adalah makhluknya Allah. Terlalu kecil, terlalu hina untuk menjebak Allah. Mengukur usia Tuhan itu ya 3 juta tahun. Nah, misalnya gitu. Tuhan yang mana gue? Gitu. Dan yang lebih hebat lagi, hidupnya Allah itu baqiyah. Langgeng. Jadi Allah itu tidak mungkin sakit. Kalau kita kan mungkin saja fisiknya luka, roh kan merasa sakit juga, nggih? Atau jiwanya sakit, fisiknya juga ikut sakit. Kang Riko misalnya tiba-tiba ngomong karo tembok, berarti yang terluka apanya? Jiwanya. Apakah itu Riko? Ya Riko ning udah Riko, kan kayak gue. Orang bisa. Jadi Tuhan itu nggak mungkin bisa begitu, karena Tuhan tidak terdiri dari jiwa, tidak fisik. Allah nggak mungkin sakit. Tuhan itu nggak mungkin sakit. Nah, la yalhaquha al-adamu. Tuhan itu nggak mungkin sirna, nggak mungkin susut, nggak mungkin wala taghayyur. Tuhan itu nggak mungkin sirna, nggak mungkin berubah. Paham nggak? Berubah misalnya Tuhan tambah kuat, Tuhan tambah lemas, Tuhan tambah melar, Tuhan semakin mengkeret, ya. Nggak mungkin. Dengan asolan babar belas. Jadi ini harus dipahami,
Dan kalian dengan tadi dua sifat, dua ciri-ciri Tuhan. Sifat itu artinya ciri-ciri atau karakteristik. Ciri-ciri Tuhan yang pertama adalah qiyamu binafsih, yang kedua adalah hayyun, Tuhan itu hidup dan selalu mengawasi kita. Ini menjadi pegangan kita. Jadi dari umat Islam, ya khususnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dadi kaulane Gusti Allah kuwi aja kecing. Jangan pernah selalu ada Tuhan. Yang Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dan Tuhan itu lebih dekat daripada nyawa kita sendiri. Nyawa kan nempel nang awakmu, tapi Tuhan lebih dekat dari nyawamu. Perak banget. Dan setiap kalian berdoa, selama doa itu positif, pasti dikabulkan. Ud'uni astajib. Astajib itu tapi fi'ilmu mudhari, bisa saiki, bisa ben ngesuk, mbok kapan, tapi mesti astajib, mesti dikabulkan. Maka kamu kalau sendirian maring WC, kamar mandi, wah kalau kamu sampai ketakutan maring kuburan, asal niatnya baik kok takut, berarti ada masalah dengan akidah kalian. Wedi kene jere ana poconge, kene ana medine, berarti kamu ada masalah dengan akidahmu. Kita nggak mengingkari di situ ada setane, ana iblise, ana demite, anjing galak lah bahasanya. Tapi kan kamu punya nomornya Tuhan. Ya Allah, tolonglah, lindungilah saya dari herder-herdermu itu. Sebagai majikan Allah tinggal switch minggir, kayak gitu. Ya kamu enak saja menuju tujuanmu. Artinya apa? Ketika kamu suatu saat nanti takut, khawatir atas sesuatu yang buruk, mintalah perlindungan kepada Allah. Contoh ketika kita sudah setahun setengah ini apa ya? Setahun lah nggih. Itu selalu selalu kunut nazilah. Boxing anyar-anyar bingung, dene salat kabeh salat kunut Pak. Itu kunut nazilah. Kunut itu ada dua, kunut rawatib yang melekat pada salat subuh, yang kedua kunut nazilah ketika kita diliputi oleh gelombang bencana atau ya pandemi seperti ini. Selalu minta perlindungan. Kita masih punya Tuhan, kan sering begitu. Karena apapun ketakutan yang mengerubungi, yang menyelubungi hidup kita, ketakutan, kengerian apapun, kita masih ada Tuhan. Yang Tuhan itu meremot semua itu. Tahu meremot, mengendalikan semua itu. Nah, ini orang Islam. Karena kalian semua kok calonnya kabeh dadi kiai. Oh, kiai diparani preman pala umpetan. Ya kalau itu strategi sih orang masalah ya. Nah, tapi jangan sampai kalian takut terhadap kehidupan ini. Jangan sekali-kali kalian takut. Kalau kalian sudah takut, bagaimana nanti umat kalian? Karena penyakitnya kalian, para nanti calon-calon kiai, calon-calon ulama, itu penyakitnya salah satunya hubul jah dan wedi mati. Cinta dunia dan takut mati. Angger santri wis wedi mati, karena mati itu juga makhluk kang tenang bae ora ya. Mati terus kamu reinkarnasi dadi walang, dadi welut ora. Kamu mati syahid, kembul karo guru-gurumu, kembul karo Kanjeng Nabi dalam barzah. Urip mulia, mati syahid. Urip mulia ya terus berjuang. Tapi dalam perjuanganmu kok ternyata harus mengorbankan nyawa, ya tandangi bae. Nah, gue baru nyalinya. Lo kalau gurumu ngajarkan keberanian, ya gimana santrinya punya nyali nanti? Kan begitu. Paham nggih? Nah, kados singen kula ngaji ngaten iki bab kudro ambejeng bawanya bendo kiai ini. Ayo maju. Percaya kekuasaane Gusti Allah, percaya. Percaya ke makhluk, percaya. Ngene tanganmu langsung. Jare percaya karo kudro ya roda. Kayak percaya ora ki makhluk kowe bisa membayani makhluk liyane. Mboten. La yaduru syai'un la yaduru masmi syai'un fil ardi wala fis samai. Saiki maca bismillah. Langsung tok kayak. Oh iya, melatih akidah. Melatih tahu. Tapi tauhid orang nganggo ilmu ya jenenge konyol ya. Karena tauhid juga butuh keyakinan, juga butuh ilmu. Angger keyakinan orang nganggo ilmu, ana jurang dilumpati jenenge konyol. Maka ngaji kabeh ku ana ilmune. Al-Fatihah. Iya. Shiratal ladzina. Wallahu muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.